Selamat bergabung. Anak-anak 11 MIPA 4. Kameranya dihidupkan dulu. Jangan lupa kameranya dihidupkan. Oke. Kita masih nunggu. 9:10 tadi ya kita. Baru 5 ini yang gabung. Olivia, Salsabila, kameranya coba dihidupkan dulu. Kita sambil nunggu yang lain. Oke. Kenapa masih baru 5 nih? Olivia. Paling tidak separuh lah ya ini. 16. Kalau tidak memenuhi syarat 16, tidak jadi kita nanti meeting. Oke. Baru 6 ini. 6 dengan Pak Azhar ya. 5. Yuk, silakan. Delapan. Sudah 2 menit. 3 menit lah. 3 menit. Sebentar ya, baterai laptop Pak habis. Pak ambil casan dulu. Ya, Pak. Putus. Baik, sepertinya sudah 3 menit. Inilah yang ada, ya tidak apa-apa ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya saja Pak tetapkan ada aturan, karena ini belum ada aturannya. Berapa adanya kita kegiatan pembelajaran, mungkin untuk ke depan akan Pak tetapkan minimalnya biar kelihatan agak rame ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak perhatikan, Pak amati ya. Jadi dari 6 kelas yang Pak masuk, itu Pak cek di file, itu kelas Anda yang belum ada video kegiatan Zoom meeting-nya. Nah, makanya hari ini Pak sempatkan, Pak usahakan untuk ada kegiatan Zoom meeting, paling tidak kalau kelas lain bercerita, Anda juga pernah mengikuti kegiatan yang serupa. Mikrofonnya dimatikan dulu. Oh ya, sekarang hidupkan dulu mikrofonnya karena kita akan yel-yel ya. Hidupkan dulu mikrofonnya. Ya, dah. Kita kamera juga on kan? Kameranya. Banyak yang mati tuh. Kameranya banyak yang mati, tidak kelihatan, cuma 4 orang, 5 orang sepinian. Ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, kita awali dulu dengan yel-yel. Kalau Pak katakan kunci sukses belajar, jawabannya serius, rileks, fokus, dan diiringi dengan 3 gerakan ya, serius, rileks, fokus. Kita mulai. Kunci sukses belajar. Serius, Sukses. Rileks, fokus. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalau Pak lihat di mikrofonnya dimatikan. Mikrofonnya dimatikan. Nah, kalau Pak lihat di urutan pembelajaran,
hari ini kelas Anda itu masuk ke materi keseimbangan benda tegar ya. Keseimbangan benda tegar. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pengertian benda tegar. Pengertian benda tegar. Benda tegar adalah suatu benda yang bentuknya tidak berubah saat diberi gaya luar. Jadi sebuah benda itu kalau diberi gaya luar bentuknya tidak berubah, maka dinamakan benda tegar. Sangat banyak sekali benda-benda tegar dalam kehidupan sehari-hari, meja, tembok, ya, kemudian buku dan lain-lain. Jadi kita beri gaya, kalau bentuknya tidak berubah, maka itu dinamakan benda tegar. Tapi sebaliknya, kalau kita berikan gaya, dia berubah bentuk, maka itu namanya benda tidak tegar. Contohnya misalnya kecepul ya. Nah, kecepul itu benda tidak tegar itu. Jadi kita beri gaya, kita dorong, ya sudah dia berubah bentuk. Bentuknya tidak sama seperti semula. Itu pengertian benda tegar. Kita lanjutkan di depannya ada kesetimbangan benda tegar. Adalah kondisi di mana momentum suatu benda tegar itu bernilai 0. Nah, jadi momentumnya itu bernilai 0. Apa artinya? Jika awalnya suatu benda itu diam, maka benda tersebut cenderung untuk diam. Itu namanya seimbang. Ya, seimbang. Kalau bahasa kita dalam keadaan diam lah. Ya. Dalam keadaan diam. Nah, itu dalam keadaan seimbang. Sekarang kita lanjutkan. Syarat kesetimbangan benda tegar. Syarat kesetimbangan benda tegar itu secara umum syaratnya ada 2 ya. Syaratnya ada 2. Yang pertama, total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Total gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0 atau sigma F-nya sama dengan 0. Karena ini bisa ada 2, ya ada 2 arah sumbu X-nya, ada Fx, ada Fy, maka berarti ini dapat kita jabarkan sigma Fx-nya sama dengan 0, sigma Fy-nya juga harus sama dengan 0. Benda tidak bergeser ke kiri ke kanan, benda tidak bergeser ke atas ke bawah. Syarat yang kedua, total momen gayanya yang bekerja pada sebuah benda juga harus sama dengan 0. Jadi sigma taunya itu sama dengan 0. Artinya apa? Benda itu tidak berputar searah jarum jam dan tidak juga berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi secara garis besar ada 3 syaratnya. Sigma Fx-nya sama dengan 0, tidak bergeser ke kiri dan ke kanan. Sigma Fy-nya sama dengan 0, tidak bergeser ke atas ke bawah. Sigma taunya sama dengan 0, tidak mutar ke searah jarum jam dan tidak memutar berlawanan arah jarum jam. Mikrofon dimatikan, Deska. Mikrofonnya, Deska dimatikan dulu. Atau yang lain? Yang siapa itu mikrofonnya? Dicek. Mikrofonnya dicek. Yang siapa? Masih ada mikrofonnya? Sudah? Tidak dimatikan ya? Sekarang kita lanjutkan. Keseimbangan 3 gaya. Nah, jadi penyelesaiannya untuk mencari Gita Rosalia, mikrofonnya dimatikan. Jadi untuk mencari nilai hubungan antara gaya, itu dapat kita gunakan konsep kesetimbangan 3 gaya. Misalnya sini ada 3 buah gaya. Ada F1,
Melin, matikan mikrofonnya. Ada F1, ada F2, dan ada F3. Masing-masing sudut di hadapannya. F1 ini sudut di hadapannya beta. F2 ini sudut di hadapannya adalah alfa. Dan F3 ini sudut di hadapannya adalah gamma. Maka dari ketiga ada 6 besaran ini, dapat kita hitung hubungannya. F1 dibagi sin beta, ya, F1 dibagi sin beta, F1 dibagi sin beta, akan sama dengan F2 dibagi sin alfa, F2 dibagi sin alfa, dan akan sama dengan F3 dibagi sin gamma. Jadi F3 dibagi sin gamma. Ini konsep namanya kesetimbangan tiga gaya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Ya, lanjut ke contoh soal. Ini ada soal nomor 1. Sebuah balok digantungkan seperti gambar di bawah ini. Nah, ini ada balok, ini baloknya. Ya, di baloknya digantung seperti gambar di bawah ini. Ada T1, kemudian ada T2 ya. Tegangan tali T itu adalah tegangan tali ya. Satuannya Newton, ya, tegangan tali. W ini berat benda. W itu adalah berat benda. Berat benda. Jika sistem dalam keadaan setimbang, besar gaya tegangan T1. Nah, yang ditanya itu berapakah tegangan T1-nya? Kalau kita lihat, menyelesaikan soal ini ada 2 cara. Bisa menggunakan analisis vektor pada kelas 10, bisa juga gunakan kesetimbangan tiga gaya. Tapi kalau Pak lebih cenderung kita gunakan kesetimbangan 3 gaya. Jadi karena ditanya itu T1, maka T1 sin titik-titik yang diketahuinya adalah W, maka dibandingkan W dibagi sin titik-titik. Nah, sekarang kita lihat, kita cek sudut-sudut di hadapannya ya. Kita cek sudut-sudut di hadapannya. Sekarang yang T1 ini hadapannya nih, sudut di hadapannya. Nah, ini sudutnya. Oke, sudah ada. Ini nilainya sebesar 30 derajat. Di sini posisinya siku-siku. Siku-siku. Oh, berarti sudut itu anggaplah ini sudut apa ya? Anggap sudut beta ya tadi ya. Sudut beta. Sudut betanya berarti 30 derajat ditambah siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Berarti itu sudutnya adalah 120 derajat. Maka dapatlah T1 dibagi 120 derajat. Sekarang yang ini. Ya, yang ini kita lihat yang ini. Kita lihat sekarang W itu sudut yang di hadapannya adalah sebesar ini nih W. Apa tadi simbolnya nih? Ya. Alfa ya. Anggaplah alfa lah. Di sini kita anggap alfa. Ya. Di sini kita anggap alfa. Berapakah alfanya? Sudah nunggu nih 60 ya. Ini sudah nunggu 60 derajat ditambah. Sekarang kita butuh yang ini berapa ini ya? Tegak lurus, posisinya tegak lurus ini 90 derajat. Sudah dipotong ini 30. Totalnya harus 90, berarti ini juga 60 derajat. Maka ditambah dengan 60. Oke, 60 tambah 60 berarti 120 derajat. Ini 120. Tinggal kita pindahkan saja. Oh, T1-nya berarti sin 120 dikali W dibagi sin 120. Kebenaran ini sama, tinggal kita coret. Kita coret saja. Kalau dia tidak sama sinusnya, tidak sama ya cari nilai trigonometri. Kalau sudut istimewa ya hafalkan sinus sudut istimewa berapa nilainya di matematika.
Kalau dia bukan sudut istimewa, ya silakan pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator. Oh, ternyata nilai dari T1-nya itu sama dengan W. Berarti sama dengan 400 Newton. Maka jawabannya adalah yang C. Yuk, sampai sini adakah yang mau bertanya? Pak kasih waktu. Yang mau masuk tidak Pak izinkan lagi ya. Nopi? Mana Nopi? Komentar, berikan komentar. Ada pertanyaan atau ngerti? Oke. Melin apa Melin? Yuk, apa? Enggak jelas suaranya Melin. Terputus. Pada dengar dengan jelas. Ada gangguan ya, ada gangguan suara ya. Ya biarlah nanti dipelajari lagi, mengingat waktu kita terbatas di sini. Nanti dipelajari lagi ya. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 perhatikan. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada gambar di bawah ini, Z adalah titik berat batang AB yang masanya 10 kg. Nah, Z ini ada Z. Nah, ini kenapa ini? Nah, ini Z ya. Z ini adalah titik berat batang AB yang masanya 10 kg. Berarti di sini ada WZ. W itu massa kali gravitasi. Masanya 10, gravitasi tidak diketahui, kita anggap 10. Berarti nilai WZ itu adalah 100 Newton. Jika sistem dalam keadaan setimbang, maka massa beton C. Oh, jadi yang tanya ini adalah berapakah MC-nya? Nah, MC-nya. Untuk mencari MC, kita cari dulu adalah WC-nya ya. Kita cari WC-nya dulu ini. Kita cari WC-nya dulu. Ini ingat arah WC-nya arah ke bawah, ini arah ke bawah. Berarti di sini nanti arahnya adalah ke atas. Di sini nanti arahnya adalah ke atas. Syarat benda itu setimbang, sigma tau-nya harus sama dengan 0. Ya, sigma tau-nya harus sama dengan 0. Di mana pusatnya? Pusat kesetimbangannya itu di titik A ya. Ini adalah pusatnya. Ini porosnya. Ini porosnya. Maka ada dua gaya. Ada WZ dan ada WC. Sekarang kita analisa dulu akibat WZ ini, poros waktu kita momen gaya ya, waktu belajar momen gaya, porosnya di kiri, WZ ini di kanan, tarik ke bawah. Nah, maka ini akan berputar searah jarum jam. Kalau berputar searah jarum jam, berarti minus ya. Minus WZ dikali berapa KR-nya? Nah, ini RZ. Nah, analisa yang WC. WC ini poros di kiri, WC-nya di kanan, narik ke atas. Maka benda ini akan berputar ya, berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan kemarin adalah positif ya. Dikali berapakah nilai RC-nya? Ini adalah RC. Habis harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan. Ya. WZ-nya adalah ini berarti minus 100
dikali RZ-nya, ini RZ ya, kali 2, WC-nya ditanya, RC-nya 2 ditambah 3, sama dengan 0. Ini minus 200, 2 tambah 3, 5, berarti 5 WC, itu sama dengan 0. Berarti 5 WC, pindah ruas, atau ditambah 200, ini jadi 200. Maka WC-nya adalah 200 dibagi 5. 20 bagi 5, 4. Berarti 40 Newton. Massa W sama dengan WC sama dengan MC kali G. Berarti MC-nya adalah WC dibagi G. WC-nya 40, G-nya 10. Nolnya kita hilangkan, berarti dia 4 kilogram. Maka jawabannya adalah yang E. Yuk, adakah pertanyaan? Azahra? Kalau Pak nyebut namanya ya, mikrofon hidupkan, silakan berkomentar. Kalau ngerti ya paham Pak, kalau tidak ngerti ya tanya. Gitu ya. Ya. Cukup mengerti, Pak. Oke, Pak cek dulu. Yang kameranya tidak nyala ya. Siapa tahu dia menghilang kemana ini. Mana yang nyala? Yang kameranya. Mutiara Zahratu. Yuk. Nah, tidak ada kan? Tidak ada. Berarti nanti tidak sah dia. Harus absen di YouTube ya, karena Pak sebutkan tidak nyaut berarti. Zahratu nanti diskualifikasi karena tidak aktif. Kita lanjutkan. Mengerti, Pak. Hah? Mengerti? Siapa tadi ngomong? Mutiara Zahratu bukan? Oke, kita lanjutkan ya. Insya Allah mengerti, Pak. Ya, tapi kameranya, mikrofonnya masih mati. Kita lanjutkan sekarang soal latihan. Nah, Pak kasih 2 soal latihan. Kalau mau 100 nilainya usahakan benar nih jawabannya ya. Nah, Pak kasih konsep-konsepnya dulu. Nanti kerjakan sendiri. Pak. Matikan mikrofonnya. Sebuah benda dengan berat 480 Newton. Jadi nilai W-nya itu adalah 480 Newton. Digantungkan, nah ini nilai W-nya 480. Digantungkan dalam keadaan setimbang. Perhatikan gambar berikut. Besar tegangan tali T1. Ini T1 ya. Nah, berapakah tegangan tali T1 itu? Silakan gunakan konsep kesetimbangan 3 gaya. Ini W, ini T1, anggaplah di sini adalah alfa, beta. Di sini misalnya pasangannya di sini adalah alfa. Oke, tugas Anda mencari T1 sin beta sama dengan W sin alfa. Nah, ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Nah, bagaimana mau mencari beta dengan alfa ini? Sekarang Pak kasih tahu konsepnya. Jadi yang pertama, kalau 2 sudut itu berhadapan, di sini misalnya alfa ya, di sini sama dengan alfa, maka di sini nilainya juga alfa. Nah, itu. Jadi kalau di sini 37, maka ya cari sendirilah sini berapa. Nah, itu. Yang selanjutnya, kalau benda itu tegak lurus, posisi tegak lurus di sini, itu sudutnya itu 90 derajat. Ini 1. Ini 2 konsepnya. Sekarang yang ketiga, konsep yang 3 di sini. Sudut dalam segitiga itu, ini misalnya ada alfa, di sini ada beta, di sini ada gamma. Nah, alfa ditambah beta ditambah gamma itu nilainya harus 90 derajat. Jadi kalau di sini misalnya 30, di sini maaf. 180 derajat.
Kalau di sini misalnya 45, di sini 45, 45 tambah 45, 90. Oh, berarti di sini 90. Dan seperti itu di konsepnya. Oke, 3 konsep ini untuk menyelesaikan soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Sudah hampir habis, masih ada yang mau masuk ya, terlambat. Tidak boleh lagi. Perhatikan gambar berikut. Batang besi peki, panjangnya 60 cm. 60 cm. Diberi beban pada titik Q sebesar 20 kg. Ini ada masanya 20 kg. Dalam keadaan setimbang, besar tegangan tali T. Jadi besar tegangan tali T nih. Nah, besar tegangan tali T itu berapa ya? Maka kalau kita gambarkan, porosnya pasti porosnya itu di titik P ya. Di porosnya. Sudah ada gaya yang ke bawah ini, yaitu W. Nanti adalah M kali G. Ini lengan bebannya sudah ada, nilai lengannya 60 cm. Berapa meter? Ya. Karena ini miring, anggaplah alfa ya sudutnya ini. Karena dia miring, maka ini kita proyeksikan tegak dulu. Nah, proyeksikan tegak dulu. Berarti yang tegaknya kita gunakan sinus pelajaran sebelumnya. Nah, F sin alfa. Ya. Pak, alfanya belum ada. Oke, tidak apa. Ini kan ada diketahui lagi kan. Panjang PR-nya 80 cm. Ini 80 cm ini. Ingat, matematis. Kalau ini alfa, ini konsep ya. Ini misalnya Y, ini misalnya X panjangnya. Panjang ke atas ini adalah Y. Panjang yang datar ini adalah X. Maka sin itu demi. Sin alfa itu depan dibagi miring. Depannya adalah Y, miringnya adalah X. Jadi dapat ini. Di Y. Nah, maka aman sinnya. Tidak ada masalah sin itu. Ketemu. Terakhir, gunakan rumus sigma tau itu harus sama dengan 0. Nah, yang W ini tentukan sendiri nanti positif atau negatif dikali R-nya, ya RW. Kemudian yang F sin alfa nanti mutarnya kemana, tentukan sendiri apakah positif apa negatif sin. Pindahkan dulu. Tentukan sendiri nanti F sin alfanya habis ya sama dengan 0. Maka bukan ini ya. Kita ganti T ya ini ya. Dengan F. Ini kita ganti T. Ini kita ganti dengan T ya. Nah, tinggal dapatlah T-nya sama dengan titik-titik Newton. Selesai. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum Pak tutup? Pas Pak cek lagi ya. Kalau yang tidak nyaut, batal jadi Zoom meetingnya. Pak cari dulu yang kameranya udah aktif. Kita cari dulu. Nah, kemana ini? Oh, sebelah sini. Nah, Nopi lah muncul lagi Nopi ya. Oh. Nah, Melin udah aktif nih, Melin. Mana Melin? Satu, 2, 3. Kak Melin nanti absen di nongol. Oh, ada jadi Melinnya lah nongol.
Ya. Baik, terakhir. Target jika ingin mendapatkan nilai 100, absen di Zoom atau YouTube, nilai 10, buat ringkasan dan jawab 2 soal latihan dan kirim ke GC paling lambat jam 23.59 WIB hari ini. Usahakan benar 2 soal latihan itu, maka nilainya 40, totalnya adalah 100. Ya. Untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan sampai sini dulu. Ya. Sebelum berakhir, kameranya hidupkan dan mikrofonnya juga dinyalakan. Kita mau yel-yel dulu. Silakan. Boleh menjerit. Ya, boleh sekuat-kuatnya. Kalau tetangganya ada yang marah, sampaikan perintah Pak Azhar. Kalau marah lagi, jangan dilakukan. Ya, kalau masih marah lagi, jangan dilakukan. Nanti panjang urusannya. Kalau marah, masih lakukan lagi kan. Jangan lakukan. Siap? 1, 2, 3. Kita hidupkan dulu mikrofonnya. Dea. Nah, ya. Kunci sukses belajar. Serius, relax, fokus. Fokus. Remedi, tidak semangat. Nah, bukan ulangan be remedi. Teko yel-yel berremedi ya. Nah, ayo remedi. Oke. Kita ulangi lagi. Kunci sukses belajar. Serius, relax, fokus. Relax, fokus. Oke, semangat seperti itu. 17 Agustus masa loyo semangat ya. Untuk sukses itu perlu semangat juang yang tinggi. Oke, terima kasih anak-anak Pak yang sudah ikut aktif kegiatan Zoom meeting hari ini. Pak doakan semoga Anda sukses di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Pak akhiri, kalau ada kata salah Pak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.